Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Kali ini kita akan ngebahas portofolio saham gue lagi. Seperti biasa nih udah yang kelima. Di video kelima ini IHSG melemah dari minggu lalu, walaupun dalam penutupan hari Jumat itu dia naik. Tapi dalam keseluruhan satu minggu ini dia turun ya guys. Saham-saham gue juga mengalami penurunan yang lumayan dalam sih. Pertama Demas ini turun 5 poin dari minggu lalu ya. Minggu lalu masih 200, minggu ini sekarang udah 195. Walaupun harga beli gua itu 220, jadi turunnya lumayan besar. Kemudian di Hexa juga mengalami penurunan karena kemarin sempat ke 4.800, sekarang 4.760. Dan di HMSP juga kemarin sempat mau naik, cuman setelah ada berita tentang cukai rokok yang dinaikkan nih, dia sepertinya turun lagi. Tapi mungkin kedepannya akan bagus sih. Kayaknya sih ini harganya udah paling murah nih si HMSP nih. Terus di RDN duit gua ada 7.000, belum ada perubahan, nggak ada top up, nggak ada dividen yang dibagikan. Mungkin minggu depan berubah karena dividennya udah mulai masuk tuh dari Demas. Kemudian total investasi gua ada 8.800.050, turun dari yang kemarin 8.900-an. Turun 100.000 lebih, hampir 150 ya turunnya. Oke, nah ini posisi gue masih belum ada perubahan. Hexa 13 lot. Terus di Demas 23 lot, HMSP 15 lot. Kalau kita lihat portofolio gue tetap masih positif dari segi keuntungan, tapi dalam seminggu terakhir ini turun. Itu tadi laporan-laporannya, asik. Sekarang kita akan mulai pembahasan. Karena saham gue pada turun, jadi kita akan membahas apa yang akan gue lakukan ketika saham-saham ini turun. Nah, jawabannya adalah ya gue tidak akan melakukan apa-apa sih guys. Karena seperti rencana kita di awal, jadi strategi investasi kita adalah dividen investing. Jadi harga di pasar yang ada sekarang itu nggak terlalu kita pikirkan, nggak terlalu kita pertimbangkan, kecuali nanti perubahannya sangat besar ya, lebih ke harganya naik tinggi sih. Kalau harga naik tinggi mungkin kita akan jual, tapi kalau harga rendah kita nggak jual, justru mungkin akan kita beli lagi sahamnya. Karena menurut analisa yang udah dilakukan, saham-sahamnya itu bagus. Jadi kalau harganya turun justru harusnya dibeli, karena ibaratnya diskon lah. Kalau diskon ya harus kita beli, bukan malah kita jual. Tapi kalau harganya naik dan naiknya itu sudah sangat tinggi sehingga yield yang kita dapat juga jadi turun. Nah, turunnya itu di bawah, gue sih matok sih 3% ya. Kalau di bawah 3% itu sahamnya akan gue jual dan gue akan belikan saham lain yang yieldnya lebih besar. Nah, itu strateginya. Jadi kalau sahamnya turun, justru malah kita nggak apa-apa, nggak akan kita jual sahamnya, karena saham yang harganya turun itu yieldnya jadi naik. Nah, kalau yieldnya naik, justru harusnya kita beli lagi. Cuman karena berhubung budget untuk beli sahamnya nggak ada, jadi kita nggak akan beli lagi. Kecuali kalau kita memang di awal beli saham-saham yang nggak punya dividen, nggak pernah bagi dividen. Nah, itu mungkin harga turun itu mau nggak mau harus dijual. Kalau nggak dijual bisa makin dalam turunnya, kita bisa rugi besar. Tapi kalau di saham-saham yang bagi dividen, selama sahamnya bagi dividen, harganya turun semakin seneng. Jadi gue tidak akan melakukan apa-apa terhadap saham-saham gue. Gue akan biarin aja. Dan kalau nanti gue ada rezeki lagi untuk top up, gue mungkin akan beli saham-saham yang ada di list gue sih. Kalau harganya masih tetap segini gitu. Tapi nanti gue akan lihat lagi, nggak langsung
istilahnya average down. Jadi kalau beli saham di harga mahal terus turun kita beli lagi di murah, nah itu istilahnya average down, karena rata-rata pembelian kita nanti akan dibagi sama saham yang kita beli terakhir. Tapi kalau pertimbangannya cuman supaya kelihatan nilai kita jadi rata-ratanya jadi turun sih nggak terlalu penting juga sih guys ya. Jadi nanti setiap kita mau beli saham lagi, kita akan analisa lagi kira-kira saham mana yang paling bagus di saat kita mau beli. Misalnya nanti bulan Januari gua ada rencana top up. Kalau misalnya budgetnya cukup ya, kita akan rencana top up. Nah nanti setelah top up itu kita akan analisa lagi guys, kira-kira saham-saham mana yang paling bagus untuk dibeli dari saham-saham inceran kita. Dari 3 saham yang gue punya sebenarnya masih ada saham-saham inceran, cuman harganya ada yang udah naik banyak, ada yang masih stabil sih. Cuman kalau dilihat dari saham-saham gue yang sekarang, mungkin kemungkinan besar kalau harganya sama, mungkin gue akan tetap beli di antara 3 saham yang gue pegang sekarang sih. Belum akan ada saham baru. Cuman nanti kalau laporan keuangan di kuartal keempat di Desember ini udah keluar, ini keluarnya Januari atau Februari. Nah, kita baru akan menyesuaikan lagi kira-kira akan beli perusahaan-perusahaan yang mana lagi. Kalau dari laporan keuangan terakhir sih, kalau kayak Hexa masih bagus, tapi gue nggak yakin dia akan membagi dividen yang sebesar kemarin. Tapi seenggaknya dia pasti akan bagi dividen. Dan dividennya nggak pernah kecil sih. Jadi gue tetap akan hold. Demas pun juga pendapatannya juga meningkat ya guys dari yang kemarin. Cuma karena Demas ini pembagian dividennya rada aneh, dia kayak dividen yang dia bagikan itu nggak murni dari pendapatannya dia guys. Jadi dividennya itu lebih besar daripada yang dia dapat gitu, keuntungan yang dia dapat. Jadi mungkin kedepannya belum tentu ini sih dividennya naik, karena yaitu tadi bukan dari hasil penjualannya doang sih, mungkin dia jual asetnya dia kali, makanya dia bisa dividennya gede. Ya kita nanti lihat aja guys ya, dia akan bagi dividen mungkin di bulan 5 atau bulan 6. Nah, di situ baru kita akan putuskan apakah Demas itu akan tetap kita pegang atau enggak. Kemudian di HMSP itu cukai rokok, ya mempengaruhi harga rokok sih, bukan mempengaruhi pendapatannya. Cuman nanti harga rokok yang mahal bisa jadi orang jadi turun gitu, untuk beli, minat orang untuk beli rokok itu akan turun, dan itu baru yang mempengaruhi pendapatannya si HMSP ini. Dari kuartal ketiga dia paling besar sih dividennya, mungkin sekitar 40. Jadi harusnya kalau di kuartal keempatnya untung lagi sekitar 50-an lah dividennya dia tuh. Ya tetap akan gua pegang sih saham-sahamnya, nggak akan gue jual, karena memang saham-saham pembagi dividen itu kelebihannya di situ guys. Jadi nggak terlalu, perubahan harga yang naik turun ini nggak terlalu signifikan berpengaruh untuk kita jual atau enggak. Karena kalau kita jual pun kita juga bingung mau beli apaan. Kalau kita jual HMSP, kita mau ganti ke saham apa juga masih jadi bingung. Belum tentu ada perusahaan yang yieldnya lebih bagus daripada dia. Demas juga gitu, kalau kita jual mau beli apa juga bingung juga sih. Apalagi harganya makin turun, yieldnya makin gede kan. Oke, gitu aja guys pembahasan laporan mingguan kita kali ini. Ya walaupun turun tetap kita biarin aja sih guys ya, nggak usah dirubah-rubah. Belum bisa kita lihat, mungkin kita baru bisa lihat perkembangannya itu dalam setahun ya, apakah tetap layak strategi dividen investing ini atau ada strategi lain yang lebih bagus untuk gue kerjakan.
Oke, gitu aja. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya ada yang mau share-share, boleh di kolom komentar. Assalamualaikum.